Oke, jadi kita mau buat aplikasi sistem pakar menggunakan database SQLite ya. Adapun tabelnya ada tabel login, tabel penyakit, gejala, basis pengetahuan, pasien, konsultasi. Ini ada format JSON untuk contoh data pada tiap-tiap kelas atau tiap tabel. Oke, kita lanjut aja buat aplikasinya. Kita buka dulu terminal. Kita ketik Flutter create project. Sekarang saya buat project 15. Oke, selesai. Kemudian kita cd project underscore 15. Nah, kita bisa coba runkan ya. Tapi sebelum kita runkan, kita coba masukkan dulu foldernya untuk project 15. Oke. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita harus menambahkan dependensi. Dependensi yang kita gunakan yang pertama ada SQLite untuk database-nya, kemudian pet untuk fungsi lokasi penyimpanan database ya, storing the database on disk. Nah, caranya kita cukup letakkan aja di pubspec YAML. Jadi di pubspec YAML di bawah dependensinya kita ketikkan aja SQLite-nya untuk versi berapapun ya, ini, dan kasih spasi ini. Oke, Ctrl S. Nah, pada saat Ctrl S secara otomatis akan menjalankan perintah flutter pubget yang mengambil package yang dibaca di pubspec YAML. Kemudian untuk database ya, kita bisa masukkan import untuk asynchronous dan ya pet dan SQLite. Oke, ini saya copy. Kemudian di sini kita buat model filenya seperti ini ya. Jadi ada database dbhelper.dat, modelnya sesuai dengan tabel. Kemudian ada screen untuk tampilan aplikasi kita. Jadi di library kita buat folder dengan nama database, lalu kita buat file dengan nama dbhelper. Oke, jadi yang pertama importnya kita masukkan dulu, lalu kita buat kelas dengan nama dbhelper. Oke, kita mau buat dulu ya aksesnya. Nanti sebelum masuk ke model ya, kita buat dulu perintah-perintahnya. Jadi kita baca variabel database dengan tipe static. Kita kasih nama underscore db ya. Jadi namanya identik dengan nama objeknya. Jadi objeknya yang kita gunakan adalah database. Kemudian kita mau baca tabel ya. Tabelnya karena lebih dari satu, kita masukkan aja ke dalam variabel bertipe list untuk tables. Nah, apa tabelnya? Oke, di sini saya sudah siapkan modelnya. Kita bisa pakai perintah seperti ini ya, create table satu persatu, atau setiap field dan nama tabelnya kita simpan dulu ke dalam variabel, lalu kita letakkan ke dalam variabel bertipe list ya. Contoh seperti ini. Oke, untuk mempermudahnya kita pakai dengan cara umum aja ya, cara sederhana.
Oke, jadi di sini saya pastekan. Nah, karena ini adalah perintah tabel, jadi stringnya saya kasih dulu penutup. Stringnya boleh pakai kutip 1 ataupun kutip 2. Oke, ya jadi ini ada tabel kita ya, tabel login sampai dengan tabel konsultasi. Nah, setelah itu kita akses untuk membuka koneksi database ya. Kita gunakan fungsi future untuk database, dimana kita akan mengambil database-nya secara asinkronos. Artinya kita mau akses dulu, kalau nggak bisa kita jangan selesaikan dulu, jangan kerjakan dulu perintah yang lain ya. Jika sebuah database-nya tidak kosong, apakah database-nya tidak kosong atau null, maka kita langsung masuk ke perintah selanjutnya ya. Jadi ini jika database tidak null ya, atau tidak kosong. Nah, tapi jika kosong, kita baca dulu lokasi foldernya yang ada di sistem ya. Kita simpan ke dalam variabel path, gabungkan antara, kita baca get database path, lalu diikuti dengan nama databasenya db pakar ya, sistem pakar database. Nah, jadi ini menggabungkan antara folder, lokasi, dan nama file database. Oke, kita langsung kirimkan aja dengan membuka open database dengan folder path versi 1 ya. Di awal kita pakai versi 1 dulu, lalu kalau selesai kita bisa buat tabel-tabelnya. On page, saya bekerja sini ada fungsi on page ya, kita sesuaikan dengan on create table, saya boleh table. Oke, jadi kita buat dulu fungsi on create table ya, pakai metode. Sorry ya, ini mungkin saya hapus saja. Nah, kita baca pada tiap tabel, jadi kita buat tables titik tables ya, tables titik for each. Pada setiap table kita baca dulu untuk database-nya await. Nah, untuk await kita harus letakkan fungsi asinkronosnya, asingnya, kemudian database. Oke, saya letakkan aja di bawah titik eksekusi. Nah, titik eksekusi. Nah, yang dieksekusi apa? SQL. Oke, mungkin di sini kita letakkan aja SQL. Perintah SQL-nya apa? Jika berhasil, kita kasih info dulu ya. Print jika berhasil sukses ya, untuk membaca perintah SQL tadi. Jika tidak ya, catch penanganan kesalahan. Jika terjadi error, maka kita baca perintah print errornya adalah variabel error titik to string
ya baca pesan errornya dalam bentuk string. Oke. Selesai ya. Jadi untuk selesai kita gunakan tanda titik koma. Nah, ini perintah jika kita sudah selesai untuk membaca perintah pembuatan tabel ya. Jadi kita buat ini database create. Oke, sekarang kita coba masuk ke tampilan utama. Jadi tampilan utamanya main.dat. Ini saya hapus dulu karena kita pakai yang sini ada stateless widget. Jadi ini mau saya hapus, kita mau pakai stateful widget ya. Karena kita mau pakai akses ke variabel untuk database. Oke, misalnya saya buat aja di sini ada home page. Jadi di sini saya ganti dengan material apps. Jadi kita seperti biasa kita baca dulu material apps-nya dengan home page. Oke, jadi di home page ini override-nya mungkin saya hapus saja lah ya supaya nggak terlalu banyak kode. Dan misalnya saya buat perintah ya, karena di sini ada home page, scaffold-nya kita harus letakkan dulu ya. Di dalam material apps ada scaffold. Jadi saya pastikan sini ada scaffold. Kemudian ada saya buat langsung body aja ya. Isinya ada center, saya letakkan di center dengan child elevation, saya pakai elevate button. Nah, isinya saya mulai dari confess, dan child text-nya saya kasih koneksi database. Oke, saya Ctrl S ya, jadi langsung tersusun otomatis. Nah, ini ada body scaffold center. Nah, jadi ini untuk tampilannya. Ya, mungkin saya coba jalankan aja dulu yang di sini ya. Ada Flutter run. Oke, jadi di sini ada tes karena my apps-nya kita hapus, jadi tes ini kita bisa buang aja ya. Ini saya delete aja, delete. Nah, kalau sudah muncul tampilan koneksi database, oke, sambil menunggu ya, nanti kita sambil persiapkan aja untuk baca file db helper ya. Di sini ya, nanti ini sambil loading ya, ada import db helper di database db helper. Oke ya, nanti di sini oke, ada koneksi database ya. Nah, di sini ada R untuk reload ya, mereload kembali, R untuk hot restart. Oke, jadi di sini saya buat variable untuk baca db helper tadi yang di sini ya. Nama kelasnya adalah db helper. Ini saya copy boleh, mau diketikkan manual juga boleh. Jadi kita baca variable globalnya, ada final db helper dengan nama db helper.
sama dengan db helper. Lalu pada saat ditekan on press, saya baca db helper titik db. Selesai. Jadi yang dibaca adalah perintah yang di sini, db. Nah, ini kan ada db yang kita ketik ya, db. Nah, jadi kalau di sini saya ketikkan open db, maka di sini yang kita ketik adalah open db. Ya. Oke, di sini saya balik aja db ya. Nah, di sini saya balikan aja db. Oke, di sini saya tinggal tekan aja tombol R, ya. R kecil ya. Di sini ada hot reload, R kecil, untuk memasukkan perintah yang tadi ke dalam program. Oke, udah langsung terbaca ya. Jadi nggak perlu menginstal ulang. Saya klik tombol koneksi database. Maka di sini ada muncul perintah. Oke, sudah sukses ya. Saya tadi pakai tabulasi ya. Ya, jadi sudah sukses untuk create table, sukses create table dari login sampai dengan konsultasi. Nah, setelah ini kita coba nambahkan model ya. Oke, langkah yang kedua ya. Tadi database sudah koneksi, itu tadi cara pembuatan database-nya. Kemudian buat data model. Nah, yang pertama yang saya mau buat adalah saya buat dulu folder modelnya, karena modelnya ada banyak. Jadi ada login sampai dengan konsultasi. Oke, di library saya buat dulu folder models. Lalu new file ada login titik dat, ada penyakit dat, file gejala.dat, file basis pengetahuan.dat, file apa lagi tadi ya, pasien.dat, dan konsultasi.dat. Oke, saya coba buat dua lah ya. Pertama ada login dan penyakit. Login. Nah, kalau melihat strukturnya seperti ini ya. Oke, saya masuk ke login dulu. Jadi kalau login ada field ID isinya 1, contoh datanya ya. Ini Nur Cahya, boleh sembarangan, boleh dikosongkan juga. Yang penting untuk string Anda gunakan tanda kutip 2. Oke, ini kelas login. Diusahakan nama kelasnya pakai huruf besar, huruf pertamanya. Jadi kodenya itu sudah bisa dibuat secara generated ya, otomatis. Copy ke datnya. Untuk login kita tinggal pastekan aja seperti ini. Simpan ya. Oke, satu lagi untuk penyakit. Oh, sorry. Oke, ini untuk penyakit. Kelasnya penyakit. Besar ya, penyakit. Generate, copy. Untuk penyakit. Oke, pastekan. Oke, demikian untuk tahap pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan membuat akses untuk simpan, hapus, batal, dan mengambil data dari database SQLite. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.